Perkenalkan, nama saya Andi Arima Emilia, kerap disapa Aimi. Hai, saya Akila Islam Nur Ismail, akrab disapa Kila. Perkenalkan, nama saya Aura Kirani Sisila, biasa dipanggil Aura. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Medina, disapa Dinda. Hai, nama saya Salsa Sabila, akrab dipanggil Caca. Hai, nama saya Andi Nur Natani Agusti Akbar, biasa dipanggil Nadel. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Iwana Mustika, dipanggil Tika. Hai, saya Ani Siti Sarah Azara, kerap dipanggil Sarah. Hai, perkenalkan nama saya Melianti, kerap dipanggil Meli. Perkenalkan, nama saya Andi Herul Masuk Maulidin, biasa dipanggil Herul. Ancaman terhadap radikalisme dan intoleransi, termasuk terorisme, masih harus menjadi perhatian. Radikalisme dan intoleransi adalah dua konsep yang terkait erat namun memiliki perbedaan. Radikalisme seringkali terkait dengan tindakan ekstrim yang tidak toleran terhadap perbedaan, sedangkan intoleransi lebih terkait dengan sikap dan pandangan yang tidak toleran. Ciri-ciri radikalisme antara lain ekstremisme, kekerasan, dan penolakan terhadap perbedaan. Radikalisme dapat memicu kekerasan dan tindakan destruktif, serta menolak perbedaan dan keberagaman. Contohnya kelompok radikal yang melakukan aksi terorisme dan menghancurkan properti yang lain. Intoleransi di sisi lain terkait dengan ketidakmampuan menerima perbedaan dan keberagaman. Ciri-ciri intoleransi antara lain diskriminasi, penolakan terhadap hak-hak, dan ketidakmampuan menerima perbedaan. Contohnya seseorang yang tidak mau menerima orang lain yang berbeda agama atau suku. Radikalisme dan intoleransi memiliki beberapa persamaan, antara lain penolakan terhadap perbedaan, kekerasan dan diskriminasi, serta ekstremisme. Keduanya dapat memicu kekerasan dan diskriminasi kelompok tertentu, serta terkait dengan pandangan ekstrim yang tidak toleran terhadap perbedaan. Dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan toleran dan keberagaman. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, dialog, dan kerjasama antar kelompok. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan intoleran. Radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan secara cepat, sehingga mereka melakukan cara-cara ekstrim sampai dengan cara-cara kekerasan. Contoh sikap seseorang yang memiliki paham radikalisme adalah salah satunya mahasiswa yang tidak mau mengikuti upacara bendera. Radikalisme dan intoleransi adalah dua konsep yang terkait erat namun memiliki perbedaan. Radikalisme seringkali terkait dengan tindakan ekstrim yang tidak toleran terhadap perbedaan, sedangkan toleransi lebih terkait dengan sikap dan pandangan yang tidak toleran. Ciri-ciri radikalisme antara lain ekstremisme, kekerasan, dan penolakan terhadap perbedaan. Radikalisme dapat memicu kekerasan dan tindakan destruktif, serta menolak perbedaan dan keberagaman. Contohnya kelompok radikal yang melakukan aksi terorisme dan menghancurkan properti orang lain. Intoleransi di sisi lain terkait dengan ketidakmampuan menerima perbedaan dan keberagaman. Ciri-ciri intoleransi antara lain diskriminasi, penolakan terhadap hak-hak, dan ketidakmampuan menerima perbedaan. Sekarang kita masuk pada pembahasan perbedaan radikalisme dan intoleransi. Secara singkatnya, intoleransi merujuk pada seseorang yang tidak ingin menghargai perbedaan orang lain. Sedangkan radikalisme adalah pemikiran sempit orang lain yang ingin menghapus sistem politik, sosial, dan agama dengan cara kekerasan. Nah, ada beberapa faktor pemicu radikalisme dan intoleransi. Yang pertama, ada faktor psikologis seperti krisis makna diri, trauma, stres, depresi, serta rasa terisolasi membuat individu mudah mencari identitas dan makna instan melalui paham radikal. Dan yang kedua, ada faktor sosial seperti dukungan lingkungan terhadap ide ekstrim, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi menimbulkan frustasi yang mendorong radikalisasi. Yang ketiga, ada faktor pendidikan seperti kurangnya pendidikan moderat dan kritis menyebabkan pemahaman sempit, fanatik, dan intoleran. Dan yang keempat, ada faktor politik dan media. Nah, seperti ujaran kebencian,
konsentrasi politik, serta propaganda di media sosial memperkuat penyebaran paham radikal.